Sebelum mulai, ayo klik subscribe dulu supaya kamu bisa dukung channel Saudaramu ini berkembang dan bisa share hal-hal faedah lainnya terus gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Tattoo Start Channel. Barakatuh ya, apa kabar semuanya? Tattoo harap semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan yang lagi sakit safakumullah ya, semoga Allah segera memberikan kembali nikmat sehatnya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Guys, Indonesia semakin panas. Sudah panas karena diwarnai oleh aksi nakal-nakal dan kriminalitas dari sebagian orang-orang, dan sekarang semakin panas karena dua aksi teror. Satu, bom bunuh diri di Makassar, dan satu lagi aksi teror di Mabes Polri Jakarta. Dan dari informasi media ya, dan berita-berita yang beredar, konon dua pelaku ini beragama Islam dan termotivasi oleh yang namanya jihad. Barakatuh, video kali ini akan masuk lagi ke segmen podcast episode 2. Rumpi-rumpi faedah guys, check it out. Podcast episode 2. Mengapa terorisme itu selalu dikait-kaitkan dengan Islam? Oke, kita akan bahas tuntas di sini, dan di samping saya sudah ada pakar telematika. Pakar telematika ahli nuklir. Palsu. Kecamatan Rancaike. Oke, Bunda, perkenalkan diri Bunda dulu supaya teman-teman Barakatuh bisa makin akrab lagi sama Bunda. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf wabarakatuh. katanya seperti itu, karena saya biasanya ngobrolnya sama balita. Ya. Ini juga balita gede. Balita gede pisan ya. Oke, panggilnya apa nih Teh? Bun, Bun aja. Ustazah, Ya, jangan belajar, masih belajar. Bunda aja. Cik Bu. Bunda aja ya, karena udah emak-emak. Oke, Bun. Mau nanya nih Bun. Bun, kumaha damang Bun? Alhamdulillah, luar biasa, semangat sekali. Allahu Akbar. Yes, harus semangat. Mantap guys. Oke. Bun, langsung ya kita ngobrol ya masalah Ya, Islam. ngobrolnya yang berat-berat, soalnya udah berat sama berat badan. Bun, mau nanya nih yang masalah terorisme ini ya. Meniruas kaget ya kan. Dan akhir-akhir ini kayak itu di media, di berita TV itu kan ramai masalah aksi terorisme, dan kayak seakan-akan dikait-kaitkan sama Islam. Nah, komentar Bunda yang pertama gimana masalah itu? Yang pertama, mengenai teror itu kan upaya untuk menakut-nakuti ya. Teroris adalah pelakunya. Kalau ditambah isme, itu sudah masuk pada paham yang menganut mengenai untuk beraktivitas menakut-nakutin khalayak ramai ya, seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita telaah dan kita amati dari tindak-tindak sebelumnya juga, masyarakat jadi sudah dibuat jemu ya. Oh, panci gitu ya. Kayak polanya sama gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti begitu cepat tanggapnya langsung ditemukan pelakunya dengan simbol-simbol tertentu gitu ya. Langsung dikaitkan dengan agama tertentu yang notabene mayoritas di Indonesia, misalnya seperti itu. Itu kalau menindak mengenai terorisme. Tapi kalau tindak kriminal yang lain tuh rasanya alot gitu ya, lama gitu. Padahal kalau kita lihat tuh kayaknya gampang deh buat menemukan pelakunya gitu ya. Ini kalau masalah duaran gitu. Identik Kalau gitu ya masalah langsung. ya TKP-nya di tempat ibadah non-Islam atau misalnya melibatkan pihak non-Islam, nanti langsung pihak tertuduhnya tuh oh ini pakai niqab katanya gitu ya. Terus Bun, di saku ada apa? Ada jenggot. Ada sakunya apa? Jenggot.
celana cingkrang gitu ya, seolah-olah udah bisa nebak gitu. Dalam lama masyarakat juga cerdas ya, udah bisa pasti deh ada sesuatu di balik ledakan tersebut gitu ya. Jadi kayaknya sinetron mohon maaf nih, sinetron bom panci sama sinetron yang rumah tangga itu yang ibu-ibu bikin histeris tuh kayaknya lebih antusias ke sinetron rumah tangga yang lebay-lebayan itu gitu ya, karena mungkin udah jemu ya disuguhkan dengan alur pola yang sama. Jadi ekspresi si masyarakatnya udah beda gitu ya. Oh gitu, gitu ya. Oh gitu. Oh beda kayak pertama kali dulu pas ada ya, wah heboh gitu ya. Terus sekarang kayak udah kayak berepisode aja gitu ya. Tapi sebenarnya gini Bun, bentar. Mau tanya ya masalah kayak gini. Kan akhirnya itu seperti dikaitkan dengan agama, apalagi udah lekat lah gitunya sama agama Islam ya. Nah, dibuat seolah segitu. Nah, jadi gini, saya termasuk Baraya merenya mau pada nanya. Jadi sebenarnya di dalam agama Islam itu ya memang ada ajaran seperti itu atau seperti apa? Karena kayak gini posisinya banyak hadis-hadis menceritakan kayak membunuh binatang saja yang tidak bersalahnya, nah balasannya neraka gitu kan. Apalagi melakukan aksi teror yang gini yang menakutkan. Gimana sih kalau itu? Iya. Ini kan kalau kita mendapat gini, kita hidup sekarang di di zaman digital ya. Di zaman informasi itu bukan dicari. Kalau dulu kita mencari informasi, cari di koran gitu ya, di televisi. Kalau sekarang kita masuk pada zaman menyeleksi informasi ya. Jadi ketika kita baca artikel di situs A, B, C gitu ya, maka kita nggak boleh telan bulat-bulat. Kita harus mencari second opinion gitu ya. Kemudian harus menelaah, karena kita kan sama Allah dibekali akal. Jadi informasinya jangan ditelan bulat-bulat, karena yang namanya surat kabar pun dia punya keberpihakan ya. Nanti mau ngompor-ngomporin ke arah mana, ada yang ngasih solusi, ada juga yang lebih ke ngompor-ngomporin untuk menyudutkan pihak tertentu, misalnya seperti itu. Kemudian gitu, tadi kok dikait-kaitkan terus sih sama Islam gitu ya, padahal tentu saja yang namanya aksi teror itu menakut-nakuti itu kan tindakan tidak terpuji ya, bukan sesuatu yang berasal dari sebuah agama yang mulia yang turun dari Sang Pencipta seperti itu. Di agama apapun yang namanya teror pasti tidak diadopsi kan, seperti itu. Kemudian loh, kok dikait-kaitkan sama Islam? Nah ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Ada apa gitu ya di balik pengait-ngaitan ini? Kok kayak Jaka Sembung bawa gitar gitu. nyambung Jreng gitu ya. Nah seperti itu. Jadi memang kita juga memahami Islam jangan separuh-separuh ya. Seperti itu. Di Islam ketika ada ajaran mengenai jihad yang selalu dikait-kaitkan gitu ya, itu bukan sembarang asal melukai, bukan, memang hakikatnya juga bukan melukai. Jihad itu nanti setelah tahapan dakwah ya, nggak ujuk-ujuk menyerang gitu ya, tapi memang Rasulullah juga nanti ada tata caranya bagaimana melancarkan jihad. Misalnya ketika dakwah di sebuah negeri itu, dia ketika mau menaklukkan atau mau mengajak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan diatur oleh hukum Islam itu dia jelas-jelas tidak mau gitu ya. Dan jihad itu juga nanti bukan sama personal aja, tapi memang harus ada dari komando sebuah kepemimpinan gitu ya. Terus jihad ya nggak boleh sembarang jihad, tapi memang tadi harus tauqif ya, sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Nggak dikit-dikit ini jihad seperti ini. Kalau dari segi bahasa memang sungguh-sungguh ya, tapi kalau dari segi syar'i kan nanti itu ada kaitannya dengan ipal, dengan perang, dan memang pun masih belajar ya, dan belajar pun nggak boleh langsung praktik
paripurna, nanti salah kaprah. Jadi memang harus utuh ya pemahamannya, baru nanti kita bisa mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Dan tentu saja yang namanya terorisme itu mah bukan jihad tapi jahat ya, kayak gitu. Jadi memang di agama kita juga hal yang dilakukan sama pelaku yang kemarin itu tidak benar ya Teh. Ya Bun. Teh Bun Ya. nggak benar ya. Jadi jihad itu memang ada tahapannya ya. Jihad itu ada ajarannya dalam Islam, tapi yang dilakukan sama kemarin tuh itu bukan masuk kategori jihad gitu ya. Iya, gitu ya. Dan kita juga sebenarnya kalau ditelaah benar gak sih itu tuh perilakunya seperti yang diberitakan di media kan begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita saatnya menyaring informasi juga ya. Jadi penikmat berita juga harus jadi penikmat yang cerdas, jangan mudah terprovokasi ya. Jadilah orang yang senantiasa melakukan proses berpikir. Jadi informasi yang didapati itu nanti disaring dulu ya. Jangan jadi pihak yang nanti terbawa isu Islamofobia ya. Apa itu Islamofobia? Benar. Muslim tapi dia takut dengan ajaran agamanya sendiri. Gitu. Sekarang yang bilang ngomong-ngomong heboh teroris ya bukan orang selain Islam ya. Orang Islam sendiri ketika melihat ada yang, mohon maaf nih, kayak aku lagi belajar berniqab, dilirik dari atas sampai bawah. Lucu banget. Beli bajunya di mana? Kayak gitu. Oke. Jadi tapi kalau giliran yang seksi, pandangannya gitu ya. Nah itu jadi salah kaprah. Gitu ya. Tuh, jadi Baraya gini ya. Sekarang kan memang era digital. Dikit-dikit tuh Baraya tuh pasti pada senang update status ya kan. Share-share di medsos, tapi apa yang di-share itu harus disaring benar-benar. Karena guys, jangan lupa kalian, semua aktivitas kita tuh nanti dimintai pertanggungjawabannya. Share ya, berarti share yang beritanya hoax bisa jadi nanti malah berat pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jangan macam-macam, makanya di sharing dulu, tadi kata Bunda, benar, sharing dulu, dicek dulu referensinya, ya kan. Jangan dikit-dikit karena heboh, langsung tuk di forward, masukin lagi ke status, tahunya itu hoax dan udah keburu nyebar, orang lain jadi ikut-ikutan kan jadi berani juga. Oke. Gue nanya lagi nih, tadi kan masalah di dalam Islam tuh ada konteks jihad, ya kan? Nah, orang tuh kan pengen jihad tuh pasti pengen dapat gelarnya syahid gitu kan. Nah, status syahid, syahid dan syuhada itu tuh status dalam Islam tuh seperti apa sih, maksudnya untuk mendapatkan gelar syahid, gelar syuhada teh kumaha gitu kategorinya gitu. Bisa nanti ya bisa dikait-kaitkan lagi karena jadi ketika kita punya niatan baik ya, ingin berjuang di jalan Allah, caranya juga nggak bisa inisiatif diri kita sendiri ya. Caranya juga harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jangan terjebak nanti dengan apa? Dengan perjuangan Robin Hood. Si Robin Hood kan orang tuh kenalnya dia orang baik, bagi-bagi harta, tapi hartanya dapat mencuri kan, seperti itu. Nah, di dalam Islam yang namanya ihsanul amal yang baik itu ketika niatnya karena Allah Subhanahu wa taala ya, melakukannya karena Allah, bukan karena ingin puja-puji manusia. Kemudian yang kedua juga harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, gitu ya. Nah, kita tidak akan pernah tahu kalau tidak thalabul ilmi ya, kalau tidak mencari ilmu. Bahkan kewajiban mencari ilmu itu dari sejak buayan sampai ke liang lahat ya, seperti itu. Jadi terus nggak boleh kita itu masuk ke Islamnya sepotong-sepotong, karena Islam itu bukan agama prasmanan ya. Aku mah nggak suka ikan, ngambilnya sate. Aku mah nggak suka rujak, ngambilnya sayur sop. Nggak seperti itu. Tapi kata Allah di dalam Al-Baqarah ayat 208, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, nggak boleh sepotong-sepotong. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu gitu. Jadi kalau tidak masuk ke dalam Islam secara kafah itu sama dengan mengikuti langkah-langkah setan. Ingat, setan itu musuh yang nyata bagimu, dan setan itu bukan hanya ada dari golongan jin yang kita lihat ada tanduknya, giginya taring panjang gitu ya, mukanya merah gitu ya, kayak habis makan seblak seblak mercon. Tapi juga ada yang bahaya itu dari golongan manusia ya, setan yang ngajak-ngajakin maksiat ya, kayak gitu. Terus tadi kalau belajar Islam jangan separuh-separuh. Nah, apalagi masalah jihad ya, itu Jihad, kan syahid, itu syuhada. adalah puncak perjuangan. Itu dibilang ada ya beberapa dalil itu yaitu jihad. Tapi jihad juga nggak boleh sembarangan, harus benar-benar mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Baru itu bernilai pahala di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya keliru ya sayang gitu ya. Jadi zong. Iya. Ketika itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah caranya gitu ya. Ya itu jadi bukan menyelamatkan agama, justru jadi nanti mencitraburukan agama Islam itu sendiri. Ya, padahal Islam itu mulia, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Ya, dalam hadis banyak sekali keindahan-keindahan yang mengabarkan mengenai agama Islam. Terus Bun, yang tadi masalah syahid, masalah syuhada. Nah, syahid itu, status syahid dalam Islam itu memang cuma bisa dicapai dengan cara berjihad atau ada cara lain? Ya sebenarnya kalau telah hadis itu banyak ya, sama lu masih belajar. Ketika misalnya ada gini, seorang wanita yang melahirkan kemudian dia meninggal gitu ya saat melahirkannya, maka mendapatkan pahala seperti seorang yang mati syahid ya. Jadi banyak sekali gitu ya. Walaupun nanti dari segi makna, dari segi pahalanya seperti apa itu memang butuh pengkajian lagi ya, sama-sama masih belajar seperti itu. Nah, ya ketika husnul khotimah ya berakhir dengan baik, dan tentu saja kalau mengakhiri diri sendiri di daerah yang tidaklah konflik dari beberapa bacaan itu ya itu mah namanya bunuh diri konyol ya, bukan bukan mati syahid. Pede aja udah mau ke surga gitu ya, ketika mau masuk ternyata yang menyambutnya maling malaikat penjaga pintu neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi memang beramal itu butuh ilmu ya, dan mengkaji ilmu juga harus jelas kita mendapatinya dari siapa, riwayatnya seperti apa yang menyampaikan ilmunya gitu ya. Jangan hanya berbekal semangat, tapi juga harus dengan ketelitian, kecermatan gitu ya. Itu. Oke, berarti syahid ada banyak kategori sebenarnya ya Bun ya, untuk menentukan nantinya dia tuh syahid atau tidak, dan tidak selalu identik tadi itu ya dengan. Tapi memang jihad itu bagian dari kewajiban ya di dalam Islam. Hanya saja memang untuk bab jihad itu harus benar-benar dipahami utuh, nggak boleh sepotong-potong juga gitu, atau juga bahkan dikerdilkan. Udahlah jihadnya secara bahasa aja, sungguh-sungguh. Ibu-ibu kalau ngurus anak ya jihadnya di rumah iya sungguh-sungguh, tapi memang nanti jihad itu juga ada makna syar'inya, yaitu qital ya, ada di dalam surat Al-Baqarah
selisih berapa ayat dari tentang kewajiban saum ya, seperti itu. Dan itu juga jarang dimunculkan karena apa? Karena seolah-olah jihad itu mengancam, padahal justru jihad itu penjaga agamanya Allah kalau Islamnya dipahami utuh ya dalam kehidupan. Tuh hukumnya wallahu alam. Jadi jangan sampai kita lagi hidup sudah harmonis gitu kan dengan yang noni ataupun dengan terus tiba-tiba dihebohkan dengan tadi itu aksi-aksi yang memang Mengusik. secara Islam pun ya tidak tepat, bukan itu yang dianggap jihad itu gitu kan. Ini lagi orang ada lagi beribadah gitu kan, apalagi yang kemarin kan non muslim gitu ya. Tapi itu kan di parkiran ya. Iya gitu, bomnya di parkiran tapi kan tetap aja gitu ya bawanya tuh ya, bawa citranya tuh kan jadinya tidak baik kan. Kayak misalnya gini, ada teman-teman kita yang memang Kan beda agamanya, tapi kan dalam Islam kita kan harus hidup bertoleransi gitu kan. Ada yang sedang beragama tidak mengganggu kita gitu kan, ya harus hormati juga kan Bon gitu kan. ya makanya di dalam Al-Kafirun ya, di situ kan dulu itu kafir Quraisy tuh maksa-maksa orang Islam tuh buat nyembah apa yang mereka sembah. Sok sekali ewang, nanti aku menyembah Allah, tapi kamu juga menyembah berhala-berhala. Makanya turun surat Al-Kafirun gitu ya. Nanti di sana ada ayat yang sama ya, bunyinya ayat 3 sama ayat kelima ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Terus nanti seling seayat sama lagi. Dan tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembahkan gitu ya. Jadi sama Allah tuh ya ujungnya lakum dinukum waliyadi, untukmu agamamu dan untukku agamaku, kan seperti itu ya. Kembali ya gitu ya di dalam Al-Kafirun gitu seperti itu. Jadi nggak boleh ada saling memaksa gitu ya. Iya. Mereka tidak memaksa, ya kita hormatin. Nah. Kita juga tidak boleh memaksa ke mereka dan juga. la ikraha fid-din, tidak ada paksaan untuk masuk Islam ya. Seperti itu. Pada saat mereka tidak memaksa, mereka beribadah, ya kita wajib menghormati, menghargai. Damai. Bikin keributan dan